Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safadi Sobari dengan NIM 209222257 kelas ke-10. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum bisnis untuk memenuhi tugas UAS. Hukum bisnis dari sudut pandang Islam. Pengertian hukum bisnis Islam. Hukum adalah suatu bentuk peraturan yang mengatur atau menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan di sekitarnya yang dibentuk oleh pihak-pihak tertentu. Sedangkan bisnis adalah suatu kegiatan manusia dalam mencari keuntungan dalam berjual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan Islam berakar atau berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam adalah suatu agama yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, juga Al-Quran sebagai pedomannya. Dalam arti, orang yang memeluk agama Islam hanya tunduk, patuh kepada Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, juga Al-Quran sebagai pedomannya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Tafsir Tahlili menjelaskan, pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah selesai melakukan sholat Jumat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi dan berusaha mencari rezeki yang halal. Sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat, hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usaha dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan lain-lainnya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, apalagi yang tampak nyata, sebagai firman Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dengan demikian, tercapailah kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dianjurkan kepada siapa yang telah selesai sholat Jumat membaca doa yang biasa dilakukan oleh Ar-Raq bin Malik. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memenuhi panggilanmu dan melaksanakan kewajiban kepadamu dan bertebaran di muka bumi sebagai engkau perintahkan kepadaku. Maka anugerahkanlah kepadaku karuniamu, engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Bahkan Nabi Muhammad juga mencontoh berniaga. Dalam kitab Khulasah Nurul Yakin jilid awal dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW di umur 9 tahun beliau melakukan perjalanan pertama menuju negeri Syam yang sekarang terdiri dari beberapa negara, yaitu Suriah, Palestina, Jordania, dan Lebanon, beserta pamannya yaitu Abi Thalib untuk berdagang. Di atas, Allah menjelaskan bahwa carilah rezeki yang halal. Lantas, bagaimana caranya? Dikutip dari buku yang ditulis oleh Abdul Haris Al-Ghazani yang berjudul Strategi Brilian Rasulullah SAW memenangkan setiap persaingan bisnis, dengan cara etika-etika bisnis Rasulullah SAW, yaitu 1. Niat karena Allah. Di dalam Islam, niat menempati posisi pertama dalam setiap perbuatan. Apabila seseorang berbisnis lantaran ingin mencari ridho Allah,
Jika gagal, maka ia mendapatkan satu hal, yaitu pahala niat. Dan jika berhasil, maka ia mendapatkan dua hal, yaitu pahala niat dan kenikmatan dunia. Sebaliknya, apabila berbisnis ditujukan hanya untuk mengeruk keuntungan duniawi, jika gagal, maka akan stres, dan jika berhasil, maka ia hanya mendapatkan kenikmatan dunia. Oleh karena itu, pentingnya niat. Tiap-tiap hadis menempatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang niat di halaman pertama. Beliau bersabda, sesungguhnya amal-amalan itu sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap amal seseorang tergantung niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak dicapainya, atau karena seorang perempuan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, setiap Muslim ketika hendak memulai sebuah bisnis, pertama-tama wajib meneguhkan niatnya demi mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan demi mengikuti jejak Rasulullah. Kedua, bermodal kejujuran. Nabi Muhammad bersabda, tidak halal bagi seseorang menjual barang dagangan yang ia ketahui padanya ada cacat atau rusak, kecuali ia memberitahukan kepada pembeli. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Tobroni. Cara ini membuat beliau cepat terkenal sebagai pedagang yang paling jujur, praktis, barang dagangannya laku keras, dan beliau meraih kesuksesan yang besar sebagai karyawan Khadijah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, bersifat amanah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah bersama orang-orang yang benar dan orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Jika orang tidak amanah, maka ia tidak akan lagi dipercaya. Ia akan ditolak di perusahaan manapun. Tidak akan ada pengusaha yang sudi menggunakan tenaganya. Yang keempat, prinsip fatonah. Fatonah merupakan salah satu sifat para nabi. Fatonah berarti cerdas, intelektual, atau bijaksana. Memiliki sifat jujur, benar, dan bertanggung jawab saja tidak cukup untuk melakukan bisnis. Pebisnis juga harus memiliki sifat fatonah. Orang dengan sifat fatonah mampu menganalisis situasi pasar, pangsa pasar, sentimen persaingan antar pedagang, serta perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan. Dan Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang dengan sifat fatonah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang dengan sifat fatonah di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Riba adalah nilai tambahan dengan melebih-lebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Besaran nilai mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Dalam sebuah hadis, Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikan, dan selanjutnya. Nabi bersabda bahwa mereka semua sama saja. Hadis riwayat Muslim. Dari yang 5 tadi yang saya paparkan, itu hanya sebagian dari etika bisnis Nabi Muhammad, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Kesimpulan, bisnis dari sudut pandang Islam menganjurkan dan memperbolehkan, namun
dengan aturan atau hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, sehingga Islam mengajarkan atau mengarahkan untuk tidak merugikan salah satu pihak. Dan apabila itu dilakukan, maka balasan Allah tidak hanya akan menimpamu di dunia, tapi juga di akhirat. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut. Terima kasih atas waktunya. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.